Baik, teman-teman semua, di minggu pertama kita sudah belajar mengetahui seperti apa Maximax. Dengan judul Maximax is the best. Kenapa dikatakan Maximax ini is the best? Ya, di minggu kedua kita sudah belajar bagaimana membentuk karakter kita menjadi seorang karakter yang punya leadership, karakter seorang pemimpin, karena hanya karakter pemimpin yang dapat membangun tim yang solid. Kenapa harus dibangun tim yang solid? Karena kita di bisnis Maximax bukan hanya mencari uang, tetapi kita membangun satu kerajaan bisnis. Oke, di minggu ketiga kita sudah belajar, ya. Di minggu ketiga kita sudah belajar bagaimana melakukan selling yang lebih baik, yang lebih bagus dengan bagaimana handling objection-nya. Dan di minggu keempat ini kita akan belajar bagaimana memprogram itu di dalam waktu 30 hari agar orang-orang yang kita joinkan ini kita tahu mana yang basis, mana yang gerbang. Mana yang hanya sekedar join saja dan mana yang benar-benar ingin tumbuh dan sukses bersama Maximax. Oke, di training keempat ini untuk materinya adalah how to start F30D. Oke, apa itu? Strategi memulai bisnis Maximax yang tepat adalah proyek 30 hari pertama atau proyek F30D atau First 30 Day. Jadi dalam 30 hari pertama, apa yang harus dilakukan oleh kita, diri kita, tim kita, grup di dalam grup Anda semua yang ada saat ini, atau orang yang baru yang akan kita rekrut, apa yang harus kita lakukan agar mereka bisa tumbuh di dalam bisnis Maximax ini menjadi lebih baik lagi dan menjadi sukses. Oke. Apa yang pertama dilakukan? Pertanyaan ini sering sekali kita dengar dan sering sekali terkadang kita bertanya di dalam diri kita. Apa yang pertama kali saya lakukan setelah saya join di Maximax? Apakah membangun sikap lebih dulu? Dan saya yakin teman-teman juga mengalami hal ini. Saya bangun attitude saya dulu, atau saya menjual dulu, servis lebih dulu. Menjual produk dulu, atau saya menjaga pelanggan saya, menservis pelanggan saya lebih dulu. Atau saya merekrut orang lebih dulu. Mana yang lebih dulu dilakukan? Nah, pertanyaan ini sering terjadi. Tetapi jawaban yang paling tepat adalah bukan bagaimana sikap dibangun lebih dulu, servis atau menjual dibangun lebih dulu, sponsoring dibangun lebih dulu, tetapi ini dibangun bersamaan. Karena ini pondasi teman-teman semua, pondasi Anda dalam membangun bisnis network marketing. Kenapa bisnis tidak berkembang? Nah, kenapa bisnis tidak berkembang? Banyak orang yang join di suatu bisnis ataupun yang join di Maximax nih, terus dia merasa kok bisnisnya tidak berkembang, atau Anda sebagai upline melihat downline Anda, kok bisnisnya nggak jalan-jalan ini, nggak tumbuh-tumbuh ini, kok bisnisnya hanya begini saja, nggak bergerak-bergerak. Terkadang kita kesel nih, kok kamu nggak jalan-jalan? Sebenarnya yang salah di mana? Tidak ada yang salah, hanya mungkin caranya belum tepat. Tetapi kenapa tidak berkembang? Kita cek dulu. Kenapa suatu bisnis tidak berkembang? Nah, kita melihat orang baru yang baru bergabung terkadang punya rasa dan perasaan seperti ini. Saya ini kerja keras, biaya operasional tinggi, terus bonusnya kecil. Nah, banyak yang merasa seperti itu dan saya melihat sepertinya malam ini juga ada yang merasa seperti itu ya. Dulu, mungkin dulu. Tidak masalah. Anda dan saya sama. Dulu saya juga pernah merasakan hal yang seperti itu. Tetapi sebenarnya yang masalah itu adalah pondasinya. Jadi, kenapa ini terjadi?
Karena di awal bergabung, terkadang kita suka memilih-milih. Oh, nanti saya rekrut dulu. Oh, nanti saya jual produk dulu. Saya servis dulu. Setelah penghasilan saya besar, baru saya bangun sikap. Ada yang berpikir, saya sikap dulu. Sikap aja dibangun, tapi nggak gerak-gerak. Cuma memperbaiki sikap aja. Itu juga nggak bagus. Jadi yang tepat apa? Yang tepat adalah pondasinya yang benar dibangun bersamaan, ya. Jadi segera bangun pondasinya yang benar. Nah, dan yang paling penting adalah Anda mendiagnosa bisnis Anda. Ingat vital sign. Apa sih vital sign? Vital sign ini angka-angka penting. Contoh misalnya teman-teman kalau cek kesehatan itu terlihat angka-angka penting, angka-angka penting yang vital. Seperti misalnya gula darah berapa, ya, hemoglobinnya berapa. Jadi dengan angka penting ini bisa menunjukkan seseorang itu tubuhnya sehat atau enggak. Begitupun di dalam bisnis jaringan. Vital sign, angka-angka yang penting ini itu menunjukkan bisnis Anda sehat atau tidak. Kalau ada pertumbuhan yang lambat, berarti bisnisnya belum sehat. Kalau pertumbuhannya bagus, komitmennya bagus, berarti sikapnya bagus, berarti bisnisnya sehat. Oke, jadi vital sign pertumbuhan bisnis jaringan, salah satu yang terpenting adalah pertama, jumlah new aplikasi member baru Anda berapa banyak? Yang join basic berapa banyak? Yang join silver berapa banyak? Yang join gold berapa banyak? Yang join platinum berapa banyak? Dalam sehari, seminggu, dan ukurannya adalah sebulan. Ya, berapa banyak? Coba dicek dulu dari bulan kemarin dengan bulan kemarinnya lagi, minggu kemarin dan minggu kemarinnya lagi. Coba cek, terjadi pertumbuhan atau stuck. Kalau ternyata stuck, berarti tidak ada pergerakan di bisnis Anda. Setelah kita mendiagnosa, kenapa tidak ada pergerakan bisnis? Oh, ternyata masalahnya adalah A, masalahnya adalah B, masalahnya adalah C. Sehingga setelah didiagnosa, teman-teman bisa menemukan satu solusi untuk menyelesaikan masalah A, menyelesaikan masalah B, menyelesaikan masalah C. Jadi, jangan menjustifikasi dulu, bisnisnya sulit, bisnisnya sulit. Oh, enggak. Diagnosa dulu bisnis Anda. Jadi tidak ada yang sulit. Semuanya mudah, semuanya gampang. Hanya saja terkadang kita selalu menjustifikasi lebih dulu ketika tidak terjadi perkembangan sebelum didiagnosa. Kenapa harus didiagnosa? Agar kita mencari solusi, menemukan solusi, dan memberikan solusi. Oke, mencari solusi, menemukan solusi, dan memberikan solusi itu. Dan menjalankannya. Nah, jadi vital sign yang pertama yang paling penting adalah pertumbuhan bisnis jaringan Anda setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Dicek berapa pertumbuhannya. Kalau Anda jago dalam membuat grafik, Anda bikin grafiknya sehingga Anda tahu masalahnya di mana. Di leader yang mana, di orang yang mana. Sehingga ketika ketemu solusinya, Anda bisa menyelesaikan permasalahan tersebut ya. Jadi vital sign pertama untuk mendiagnosa bisnis kita bertumbuh atau tidak adalah jumlah yang ada di dalam grup Anda pertumbuhannya seberapa besar, naik atau tidak ya. Jadi new aplikasi member baru, basic, silver, gold, dan platinum. Oke, kita lanjut lagi. Setelah itu Anda lihat lagi dari semua member baik basic, silver, gold atau platinum, berapa pertumbuhan mereka, berapa RO mereka ya. Berapa RO mereka? Kemarin RO-nya minimal 1 produk, saat ini 2 produk ya. Cek dalam sehari, dalam seminggu, dalam sebulan. Setelah itu kalau tidak ada pertumbuhan berarti terjadi masalah. Apa masalah yang paling penting? Tidak ada presentasi di dalam grup. Loh, kenapa tidak presentasi? Oh, ternyata mereka malas-malasan. Oh, mungkin mereka tidak paham cara presentasinya. Mereka malas-malasan. Anda berikan motivasi, Anda ajak ke pertemuan, Anda ajak untuk konsultasi, Anda anjurkan konsultasi, ya. Anda berikan solusi.
Oke, cek setiap member di dalam grup Anda di tim leader, ya, di tim leader berapa kali terjadi one on one presentasi, berapa kali terjadi home meeting presentasi dalam sehari, dalam seminggu, dalam sebulan. Cek. Bagaimana cara ceknya? Sederhana. Untuk cek, mereka akan datang konsultasi kepada Anda. Lihat data bulan kemarin, ya, dan berikan target data di bulan ini. Terus bandingkan dengan di bulan sebelumnya. Dan berupaya untuk bagaimana mereka bisa meningkatkan kemampuannya dan targetnya diperbesar. Oke. Cek berapa kali one on one, beberapa kali home meeting presentasi. Jadi vital sign yang pertama, pertumbuhan bisnis jaringan Anda. Ya, yang pertama pertumbuhan bisnis jaringan, yaitu member baru, basic, silver, gold, dan platinum ada berapa banyak dalam grup Anda dalam 1 minggu, dalam 1 bulan. Setelah itu, cek di antara semua member Anda siapa yang bisa presentasi, ya, dan siapa yang melakukan, bukan cuma bisa, tetapi melakukan presentasi. One on one berapa kali, home meeting berapa kali, ya. Jadi kalau tidak terjadi pertumbuhan, satu hal yang akan terjadi sebenarnya berarti tidak ada presentasi di grup tersebut, tidak ada one on one, tidak ada home meeting. Kalau ada pertumbuhan berarti terjadi one on one, terjadi home meeting. Kalau pertumbuhannya bagus berarti one on one-nya bagus, home meeting-nya bagus. Kalau pertumbuhannya besar berarti one on one-nya besar, home meeting-nya besar. Jangan hanya mengandalkan training offline, pertemuan offline. Jangan hanya mengandalkan training Zoom meeting atau pertemuan Zoom meeting, ya. Jangan hanya mengandalkan itu. Tetapi Anda ajarkan, Anda beritahukan caranya kepada grup Anda, bagaimana presentasi one on one, bagaimana presentasi home meeting. Dan insya Allah nantinya di M1 System ini kita akan membuat satu training yang luar biasa, ya. Jadi nanti di M1 System ada nanti training the presenter. Apa itu? Melatih orang-orang yang tidak bisa presentasi, bisa presentasi. Melatih orang-orang yang tidak punya mental ketemu banyak orang untuk ngomong tentang Maximax, di situ kita latih dia punya mental. Dan insya Allah training the presenter ini bersertifikat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah syarat untuk dia nanti ikut train the trainer. Ketika Anda sudah menjadi ikut train the trainer, keluar lagi sertifikatnya, Anda berhak jadi pembicara nasional, ya. Oke, baik teman-teman semua, kita lanjut lagi. Pertanyaan yang paling sederhana yang harus kita selesaikan di dalam pikiran kita. Maximax ini Anda anggap bisnis atau pekerjaan? Maximax ini Anda anggap bisnis atau pekerjaan? Kalau Anda hanya anggap sebagai sebuah pekerjaan, Anda akan melakukan dengan terpaksa. Tetapi kalau ini Anda jadikan sebuah bisnis, maka Anda akan mencintai Maximax. Jadi yang harus kita pahami, Maximax ini sebuah peluang, suatu peluang emas merubah hidup menjadi lebih baik lagi. Peluang emas untuk punya kehidupan di masa depan yang gemilang, ya. Tergantung cara Anda menjalankan peluang ini yang akan membuatnya menjadi bisnis atau hanya pekerjaan. Jadi kalau Anda hanya jalankan sekedar menjual saja, menjual lagi, ya, tidak membangun jaringan Anda, berarti Anda hanya jadikan pekerjaan. Tetapi ketika Anda membangun jaringan Anda sedang merajut sukses dalam sebuah bisnis, yaitu bisnis Maximax. Jadi belajar bagaimana membangun jaringan yang solid, jaringan yang kuat, jaringan yang besar. Karena ingat, sekali lagi saya ingatkan ke teman-teman, di Maximax kita bukan hanya cari uang, kita bukan bekerja, kita membangun bisnis. Ya. Ingat kenapa saya katakan ini seperti di awal tadi? Karena teman-teman sedang membangun kerajaan bisnis di Maximax. Oke, baik. Teman-teman semua,
Jika Anda membangun bisnis dengan cara network yang benar, maka jangka panjang akan menjadi bisnis Anda. Jadi kalau membangun networknya tidak tepat, tidak benar, ya, Anda akan rugi di Maximaks. Kenapa saya katakan rugi? Karena Anda membuang-buang waktu, membuang-buang umur, membuang-buang masa Anda untuk menjalankan sesuatu yang tidak jangka panjang penghasilannya, kehidupan Anda untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi, jalankan network-nya dengan benar. Bagaimana cara menjalankan network marketing Maximaks dengan benar? Anda ikuti sesuai program M1 System, ya. Oke, baik teman-teman semua, kita lanjut lagi. Jika Anda menggunakan cara dagang biasa, maka hanya akan jadi pekerjaan saja. Jadi kalau Anda hanya menjual saja, ya itu akan menjadi pekerjaan. Tetapi kalau Anda membangun network yang benar, berarti Anda siap untuk jangka panjang menjadi bisnis utama Anda. Oke. Yang harus kita sadari saat ini adalah ketika membangun sebuah bisnis, ketika membangun bisnis jaringan di Maximaks ini, ada satu hal yang perlu dibentuk, ya, habit, kebiasaan, ya. Dan psikologis daripada membentuk habit atau kebiasaan ini itu rata-rata 30 hari, 4 minggu, 1 bulan, ya, rata-rata. Ada beberapa buku yang saya baca 3 bulan, ada beberapa buku yang saya baca menurut buku tersebut 6 bulan. Tetapi di bisnis Maximaks dengan adanya program bisnis school nanti di bisnis Maximaks yaitu M1 System, insya Allah psikologis dan habit atau kebiasaan kita akan coba rubah menjadi lebih baik lagi dalam waktu 30 hari, 4 minggu, 1 bulan. Ya, oke. Sekarang kita harus melihat, tidak ada satupun yang tahu new aplikasi tersebut tipenya tipe apa. Nah, adakah teman-teman yang join di bisnis Maximaks ini, ketika Anda ketemu orang terus langsung di jidatnya keluar itu tulisan peraih reward 200 juta sebulan misalnya, atau peraih dana pensiun 1 M, enggak ada yang tahu. Terus kelihatan di jidatnya calon Crown Diamond, ada nggak kelihatan? Enggak ada, kita nggak tahu, nggak kelihatan di jidatnya. Tetapi kalau Anda ketemu orang, apapun bentuk orang tersebut, karena mereka masih baru gabung di Maximaks, atau akan kita joinkan ke Maximaks, jangan pernah menjustifikasi, oh ini nggak jalan, oh ini nggak gerak. Tidak boleh. Karena kita tidak tahu kehidupan seseorang 3-5 tahun ke depan seperti apa di bisnis Maximaks. Ya. Jadi selalu lihat mereka adalah calon-calon orang sukses, calon-calon pemimpin di dalam grup Anda yang sukses di bisnis Maximaks. Nanti di perjalanannya teman-teman akan tahu. Nah, new aplikasi tersebut tipenya tipe apa nih? Kalkun. Nah ini model kalkun nih. Seperti apa itu tipe kalkun? Kalau Anda melihat kalkun ini sejenis unggas, sejenis burung, punya sayap, ya, punya sayap, tapi nggak terbang-terbang gitu, ya, cuma lari aja, ya, lari aja kerjanya, dikejar lari nggak terbang-terbang, lompat-lompat aja kerjanya, ya. Nah, udah gitu, tipe seperti ini itu mirip-mirip orang yang join di Maximaks, ya. Jadi join terus nggak ngapa-ngapain gitu, join diam saja gitu. Atau dia join, sekedar join tapi lompat-lompat di MLM lain. Nah ini kalkun-kalkun ini, ya kalkun-kalkun. Bokongnya aja gede yang goyang-goyang gitu. Jadi kadang ngomongnya gede, tapi nggak ada pertumbuhan, nggak ada perkembangan. Nah ini kalkun ini, ya kalkun. Jadi saya rasa di ruangan ini, di Zoom meeting malam ini tidak ada yang namanya kalkun, betul ya? Saya rasa semua teman-teman yang hadir saat ini semua nggak ada tipe kalkun ya. Kalau ada tipe kalkun nggak usah ngaku, diam aja udah, ya. Kenapa? Karena kalau Anda merasa bahwa saya bukan kalkun, walaupun terlihat kalkun, asalkan Anda mau berteman dengan orang yang lebih baik, Anda pasti ikut lebih baik ya. Oke. Yang kedua tipenya tipe ayam. Apa itu tipe ayam? Tipe ayam ini adalah jadi sejenis unggas yang punya sayap juga,
seharusnya bisa terbang tinggi, tetapi nggak terbang tinggi. Terbang kalau dikagetin, woi gitu. Ayamnya langsung wah terbang, habis itu turun lagi. Ya, masih lebih mending dari kalkun. Kalkun nggak terbang-terbang, lompat-lompat doang. Nah, ini masih terbang, tapi terbangnya sebentar doang turun lagi. Nah, biasanya dalam sebuah bisnis, tipe-tipe ayam ini seperti ini. Tipe-tipe cheerleader, penggembira dalam suatu pertemuan. Wow, paling semangat, paling happy, paling banyak tepuk tangannya, tapi tidak ada pertumbuhan. Kalaupun ada pertumbuhan, kalau dikagetin oleh upline-nya, kamu mau sukses apa enggak nih? Oke, plan. Temenin dong. Nah, tipe-tipe ayam ini yang selalu minta ditemenin sama upline-nya. Apa-apa ditemenin. Udah lebih dari 6 bulan di bisnis maksimal, selalunya minta ditemenin. Tidak pernah mandiri. Ini ayam. Ya. Dan saya rasa di dalam pertemuan malam ini tidak ada yang tipe ayam. Ya. Walaupun ada kelihatan ayam ini. Tapi saya yakin ini bukan ayam sebenarnya ya. Bukan ayam ini. Jadi tidak ada tipe ayam di pertemuan malam ini. Oke. Dan saya yakin Anda masuk dalam kategori elang. Wow. Elang ini adalah pahlawan. Pahlawan keluarga, pahlawan kehidupan. Kenapa? Elang ini adalah sejenis unggas yang luar biasa. Elang ini selalu terbang tinggi, ya. Bahkan untuk mencari makan, dia selalu terbang dan mempunyai penglihatan yang cukup tajam. Bahkan elang ini luar biasa, selalu bisa rebound. Ketika dia sudah merasa ya tua, dia ke gunung, batu-batu itu dirontokkan bulunya, dipatahkan paruhnya, dia berpuasa, dan akhirnya setelah 2-3 bulan dia tumbuh menjadi elang yang baru. Jadi elang ini seperti orang yang karakternya di dalam sebuah bisnis ya, atau di dalam bisnis Maximaks ini adalah orang yang siap terbang, ya. Bahkan ketika dia terbang, dia tidak turun-turun, ya, kecuali mencari mangsa. Jadi ketika join di Maximaks, dia banyak mau belajar, dia ikut pertemuan, dia ikut training, apa yang dikatakan upline-nya dia ikut, dia teachable sama upline-nya yang sistem, dia ikut apa yang dianjurkan oleh perusahaan, dan dia sukses di bisnis Maximaks, ya. Dan dia memiliki banyak pengikut, dan pengikutnya juga adalah pemimpin-pemimpin. Dan orang seperti ini adalah orang yang terus mau belajar dan selalu rendah hati. Ini adalah elang, ya. Jadi kalkun dan ayam ini kita namakan gerbang. Karena untuk menemukan elang, terkadang kita harus temukan kalkun dan ayam dulu. Dan elang ini adalah basis. Jadi saya yakin di malam ini, di pertemuan yang luar biasa dahsyat ini, tidak ada yang namanya kalkun, tidak ada yang namanya ayam. Dan saya yakin semua yang ada, leader yang ada, teman-teman yang hadir di pertemuan malam ini, semuanya adalah elang yang siap terbang tinggi untuk mencapai puncak sukses di Maximaks, ya. Oke, baik. Teman-teman semua, amin ya. Kita harus tahu, setelah melihat orang-orang yang kita joinkan nanti ini, kita belum tahu mereka ini apakah telur kalkun, telur ayam, apa telur elang yang nantinya menetas dari elang. Terus di titik mana telur tersebut, Neo aplikasi Anda ini menetas menjadi elang. Nah, ini terkadang menjadi pertanyaan, di mana nih dia elang apa bukan ini? Jangan sampai saya temenin 1 tahun, ternyata kalkun ini, kan Anda menyesal juga. Jadi kita harus tahu di mana new aplikasi Anda, orang baru ini menetas menjadi elang. Oke, kuncinya di sini. Di titik dia believe, dia percaya. Percaya kepada siapa? Percaya pada perusahaan dan manajemen, yakin bahwa perusahaan dan manajemen Maximaks ini benar, yakin bahwa perusahaan dan manajemen Maximaks ini akan membawa dia ke puncak sukses. Dia yakin dengan itu. Itu yang pertama ya. Anda boleh catat ini. Di titik dia believe dan percaya.
Yang kedua, dia percaya 150%, bukan 100% lagi, 150% produk. Bahkan produk itu kalau bisa dimakan dengan bungkusnya, dimakan sama dia. Ya, dia percaya pada produk. Pokoknya produk Maximax is the best product. Dia percaya pada marketing plan Maximax, ya, percaya bahwa ini marketing plan yang terbaik, bahwa ini akan membawa dia kehidupan yang lebih baik, dan percaya pada M1 System. Dia yakin bahwa M1 System ini adalah sekolah bisnis yang akan mengajarkan kepada mereka-mereka semua yang join Maximax pasti bisa sukses. Oke. Dan dia percaya pada upline-nya, pada upline-nya yang aktif. Bukan percaya pada upline-nya yang negatif dan tidak aktif. Dia percaya pada upline-nya yang positif dan upline-nya yang aktif, ya. Jadi orang tersebut teachable, mau belajar pada upline yang aktif. Dan yang paling penting yang keenam, kita cek dia sudah percaya pada diri sendiri pasti sukses di Maximax. Nah, 6 percaya ini kalau sudah ada pada diri new aplikasi tersebut, pada member baru di dalam grup Anda, berarti telur Anda itu adalah telur elang yang menetas nantinya menjadi elang, ya. Jadi ketika dia sudah percaya ini, sesungguhnya new aplikasi tersebut sudah menjadi menetas menjadi seekor elang muda. Nah, elang muda ini belum bisa terbang. Anda jangan langsung lepas. Kalau Anda langsung lepas, dia akan jatuh. Jadi Anda mulai ajarkan pelan-pelan bagaimana caranya terbang di Maximax, ya. Anda harus bimbing dulu di awal, ya. Oke. Bagaimana strategi membimbingnya? Kita sudah belajar di part 1 how to start, ya. Oke. Terus selalu gunakan alat bantu untuk Anda tumbuh dan berkembang. Ajak semua member Anda untuk gunakan alat bantu. Kenapa harus memakai alat bantu? Contoh sederhana, ketika teman-teman jalan membawa sebuah kendaraan bersama keluarga dan ternyata di tengah jalan bannya kempes dan Anda harus ganti ban. Kira-kira Anda sanggup nggak angkat mobil Anda itu untuk ganti ban dengan kedua tangan Anda? Mungkin kalau Anda Hercules Anda sanggup. Mungkin kalau Anda Superman Anda sanggup, tetapi Anda manusia biasa. Artinya apa? Anda butuh alat. Mungkin kalau Anda sekuat tenaga mungkin bisa ngangkat itu, tapi capek luar biasa. Jadi caranya gimana? Anda butuh alat. Alat apa yang Anda butuhkan untuk memudahkan Anda mengganti ban? Dongkrak. Betul kan? Dongkrak. Nah, dengan adanya dongkrak tersebut, Anda bisa mengganti ban mobil itu dengan lebih mudah, ya, dan lebih cepat selesainya. Artinya apa? Alat bantu ini membantu Anda dan tim Anda tumbuh dan berkembang. Nah, apa alat bantu bisnis di dalam Maximax? Pertemuan, training, dan seminar. Nanti ada cek aktivitas F30D Anda, ya. Nanti ini kami sekarang lagi kembangkan. Nanti kami akan bagikan kepada Anda, ya. Tunggu kabar baik. Oke, terus ada buku dan audio positif. Alhamdulillah saat ini audio sudah ada jadi, ya, 2 audio tapi belum kita sebarkan ke teman-teman. Ini audio belajar. Jadi artinya apa? Dengan audio belajar ini grup Anda tidak capek lagi Anda motivasi untuk bergerak. Tidak capek lagi Anda ajar untuk bergerak. Kenapa? Dia dengarkan kaset ketika Anda ngobrol dengan tim Anda, frekuensinya jadi sama. Yang repot ini ketika Anda dan tim Anda ngobrol, frekuensinya nggak sama nih. Frekuensi Anda FM, tim Anda AM. Nggak ketemu gitu. Terus bagaimana membuat ketemu frekuensinya ini? Setelah dia punya banyak pengetahuan. Nah, audio positif ini adalah audio belajar, ya. Audio belajar di mana nantinya ketika Anda merasa saya butuh motivasi hari ini, Anda bawa kaset audio tersebut, Anda dengarkan, Anda taruh di handphone Anda bisa dengarkan, ya. Anda mau kemana saja Anda bisa bersama kaset, bersama audio, ya. Oke, jadi audio positif ini penting. Nah, alhamdulillah ini udah jadi 2 audio positif, oke. Yang berikutnya adalah produk dan brosur produk, ya. Jadi ini adalah alat bantu. Anda pergi presentasi, jangan sampai nggak bawa senjatanya. Udah nggak bawa senjata,
ya, pelurunya pun nggak dibawa. Jadi Anda bawa senjata, Anda bawa peluru. Nah, Anda bawa produk dan brosur produk untuk memudahkan Anda presentasi. Kenapa harus dilakukan ini? Jangan sampai ketika Anda presentasi, ya, orang yang Anda presentasi bertanya, produknya mana? Terus Anda jawab, tunggu ya, nanti saya bawain. Nanti pikirannya bisa berubah. Saat itu udah tertarik dengan Maximax. Tetapi karena Anda berkata nanti, nantinya itu bisa jadi membuat pikirannya berubah untuk bergabung di Maximax. Dan bisa jadi dia melihat Anda tidak profesional dalam menjalankan sebuah bisnis. Kenapa? Anda menjalankan sebuah bisnis tidak punya produk, tidak punya produk. Jadi saat ini bagi teman-teman yang tidak punya produk dan brosur produk, segera miliki produk dan brosur produknya. Jangan minta sama upline, berani investasi. Harganya nggak seberapa, ya, tapi hasilnya luar biasa. Berani berinvestasi. Itu ada nanti di materi training berikutnya ya. Pentingnya berinvestasi di dalam bisnis Maximax. Jadi nanti kita akan bahas bagaimana investasi sikap ya dan investasi yang lain-lainnya. Oke, yang berikutnya siapa alat bantu? Upline aktif yang positif ya, bukan yang negatif, yang positif, yang selalu bercerita. Seperti apa sih kategori upline aktif yang positif? Ciri-cirinya salah satu seperti ini. Kalau upline yang positif itu, ada hal yang negatif tidak pernah diteruskan ke bawah, dia konsultasi ke atas. Kalau di atasnya nggak ada mentok ini, dia konsultasi ke perusahaan. Ya, tetapi kalau upline yang negatif, walaupun dia aktif, dia selalu menceritakan grup yang lain jelek lah, dia yang paling terbaik lah. Itu upline negatif. Ya, upline yang aktif apa? Upline yang terus melakukan bisnis Maximax, selalu presentasi, selalu ngomong tentang Maximax. Nah, itu upline yang aktif ya, selalu ikut pertemuan ya, itu upline yang aktif. Jadi kalau upline-nya nggak aktif ya pertemuan nggak pernah ikut, baca buku positif enggak ya, enggak mengajak Anda untuk berkembang di Maximax. Nah, itu upline yang pasif. Jadi ketemu upline aktif yang positif. Oke, itu juga alat bantu. Tetapi ingat, bukan memanfaatkan upline. Ya, bukan memanfaatkan upline. Upline ini adalah pihak ketiga yang akan membantu Anda untuk tumbuh dan berkembang. Terus yang berikutnya apa? Alat bantu, status dan postingan media sosial. Mulai hari ini, semua status Anda di medsos Anda, semua postingan Anda di medsos Anda, ganti dengan postingan Maximax. Jangan lagi ada postingan galau-galau, postingan yang aneh-aneh, ya. Orang cuma melihat itu dan tidak ada hasilnya. Tetapi kalau Anda ganti postingan Anda, status Anda di semua medsos Anda, orang melihat status Anda, melihat itu ya, melihat postingan Anda, melihat status Anda, orang menjadi penasaran. Ini produknya bagus ya. Ini produk apa? Wah, itu satu hal yang luar biasa. Jadi mulai hari ini, ya, Anda ganti semua status dan postingan media sosial Anda dengan hal-hal yang berhubungan Maximax, ya, dengan Maximax. Dan itu adalah alat bantu salah satunya untuk Anda tumbuh dan berkembang. Oke, baik teman-teman semua. Berbisnislah dengan cara yang smart dan cerdas. Nah, jadi kalau Anda menggunakan alat bantu, Anda tergolong dalam golongan orang yang smart dan cerdas. Jadi kalau orang yang nggak gunakan alat bantu, tergolong orang yang bodoh dan goblok. Salah ya. Tapi memang seperti itu. Jadi hanya orang yang cerdas yang akan menggunakan alat bantu untuk tumbuh dan berkembang. Oke, baik. Teman-teman semua kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita lihat ini agak menyinggung para upline ini, ya. Ini menyinggung para upline ini. Jadi kalau yang merasa tolong angkat tangan ya, dan tolong dirubah. Oke, yang harus diingat adalah tanggung jawab sponsor yang paling besar itu apa? Nah, tanggung jawab Anda sebagai sponsor, sebagai upline, ya, upline sponsor, yang paling besar adalah menetaskan orang yang Anda sponsori, menetaskan new aplikasi. Jangan sampai dia di dalam grup Anda terlalu lama jadi telur. Coba Anda lihat, kalau telur yang Anda beli di pasar terlalu lama ditaruh di rumah Anda, setahun ditaruh, kira-kira telur itu jadi apa tuh? Jadi busuk. Ya, jadi busuk. Jadi kalau Anda terlalu lama menyimpan telur tidak ditetaskan,
telurnya jadi busuk, malah jadi racun nanti di dalam grup Anda. Jadi apa? Segera tetaskan aplikasi tersebut. Tidak peduli setelah dia menetas ini kalkun, ayam atau elang. Yang penting Anda tahu, oh ini kalkun, oh ini ayam, oh kalkun dan ayam saya gali daftar namanya aja. Oh ini elang, oh elang ini akan saya temani karena ini adalah basis yang akan jadi pemimpin di dalam grup nantinya, ya di dalam Maximaks nantinya. Oke, jadi setelah new aplikasi menetas menjadi elang, barulah bisa diajak kerjasama. Anda tidak akan pernah bisa mengajak kerjasama telur. Loh kok nggak bisa? Lawang baru berupa telur, belum bisa ngapa-ngapain. Jadi kapan bisa diajak kerjasama untuk jalankan bisnis Maximaks? Ketika dia menjadi elang. Jadi ajaklah dia kerjasama setelah menjadi elang. Ya, oke, baik teman-teman semua, kita lanjut lagi. Ini semakin menarik materinya. Oke, ingat sahabat sponsor, ingat upline ya. Setiap new aplikasi, setiap orang baru menjadi tugas Anda untuk menjadi tugas sponsor untuk pertama, apa tugas Anda? Tanggung jawab ini. Ini tanggung jawab Anda. Jadi kalau Anda belum selesaikan ini, berarti Anda belum bertanggung jawab kepada orang yang Anda rekrut. Anda belum bertanggung jawab kepada new aplikasi. Loh, kenapa ngomong tanggung jawab? Karena seseorang dilihat dari tanggung jawabnya. Semakin bertanggung jawab seseorang, maka semakin besar orang tersebut. Ya, jadi harus bertanggung jawab ya teman-teman semua. Oke. Apa tugasnya? Apa tanggung jawabnya? Pertama memberikan informasi tentang Maximaks sampai mereka tahu ini Maximaks dan sadar apa yang Anda tawarkan, apa yang Anda berikan di dalam Maximaks ini. Sampai mereka sadar bahwa Maximaks ini adalah perusahaan yang akan membuat mereka mempunyai masa depan yang lebih baik, membuat mereka jadi besar, membuat mereka jadi sukses. Yang kedua, tugas sponsor adalah gali daftar nama mereka. Anda punya daftar nama, tetapi Anda harus bantu grup Anda. Terus bagaimana bantu grup Anda? Bukan bantu grup Anda, tim Anda, orang yang Anda sponsori dengan daftar nama Anda pribadi, tidak. Kenapa? Karena grup Anda, downline Anda tidak kenal orang tersebut. Yang kenal Anda. Tidak ada kedekatan. Jadi gimana? Gali daftar namanya downline Anda. Karena daftar nama downline itu tambang emas. Banyak sekali daftar nama di dalam grup Anda. Hanya saja karena Anda belum gali, itu banyak elang-elang di situ. Banyak elang-elang yang akan sukses di Maximaks nanti. Jadi teman-teman upline semua ini, para sponsor semua di dalam pertemuan malam ini, Anda datangi lagi downline Anda, ajak downline Anda datang ke rumah Anda, gali daftar nama mereka, temukan elang-elang di daftar nama mereka. Karena daftar nama mereka adalah tambang emas sukses Anda di Maximaks, ya. Oke, dan sukses downline Anda di Maximaks. Oke, kita lanjut. Ketika new aplikasi menjadi elang, nah, tugas sponsor untuk bekerja sama hingga mereka sukses di Maximaks. Tugas sponsor membimbing hingga mereka menjadi pemimpin, regenerasi. Jadi jangan hanya Anda yang jadi pemimpin. Harus membuat orang-orang di dalam grup Anda menjadi pemimpin. Kenapa? Karena pemimpin yang hebat bukan pemimpin yang banyak prajuritnya, tetapi pemimpin yang memiliki banyak pemimpin. Itu adalah pemimpin yang hebat. Oke, pemimpin yang luar biasa, ya. Oke. Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang memiliki banyak pemimpin, yang memiliki banyak jenderal. Oke, di dalam grupnya. Baik, teman-teman semua, ingat, Anda fokus pada grup Anda yang elang. Bimbing mereka hingga sukses. Ya, fokusnya hanya pada yang elang. Jadi kalau bukan yang elang, kita apain? Kalau bukan yang elang, gali daftar namanya untuk menemukan elang. Ya, gali daftar namanya untuk menemukan elang. Siapa tahu suatu saat nanti si kalkun dan si ayam ini karena melihat ada daftar namanya menjadi elang di Maximaks, dia ikut-ikut juga jadi elang, ya. Oke. Baik. Kiat suksesnya apa? Yang pertama, tentukan impian Anda. Paling penting kalau Anda memiliki niat yang besar, niatnya harus kuat dulu, ya. Niatnya harus kuat dulu. Ada kekuatan mau berubah dan ada kekuatan untuk memiliki bisnis sendiri, ya.
Jadi maunya besar untuk punya bisnis sendiri. Memiliki impian harus punya arah yang jelas. Arah yang jelas itu adalah yang mampu menggerakkan Anda. Impian yang benar adalah impian yang ketika Anda lihat gambarnya, itu meneteskan air mata Anda dan membuat hati Anda bergejolak. Itu adalah impian. Tetapi kalau tidak ada rasa seperti itu keinginan, bukan impian. Karena impian itu melibatkan hati, heart. Ya, oke. Baik. Ketika Anda menentukan keputusan atau tujuan hidup, maka saat itu nasib Anda sudah dicetak. Ini kata Anthony Robbins. Jadi Anda lihat di grup Anda, ya, bahkan Anda lihat di diri Anda, sudah ambil keputusan atau tujuan hidup di Maximaks mau jadi apa? Ya. Kalau Anda sudah ambil dan Anda sudah tentukan, Anda sudah putuskan, saya harus sukses di Maximaks ini, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Jelas. Maka saat itu nasib Anda sudah dicetak. Dan saat ini Anda sedang menyusun puzzle-puzzle kehidupan untuk mencapai keputusan dan tujuan hidup Anda tadi. Jadi susun puzzle-puzzle kehidupan Anda di Maximaks ini sampai penuh, sampai utuh, dan di situ akan Anda lihat tujuan hidup Anda dari keputusan Anda yang kemarin semuanya terpenuhi. Oke, semuanya terwujud. Baik, teman-teman, jika seseorang belum menemukan sesuatu, ini kata Martin Luther King ya, jika seseorang belum menemukan sesuatu untuk diperjuangkan sampai akhir hayatnya, maka hidupnya tidak berharga. Maka dari sekarang, katakan, Anda memiliki impian. I have a dreams. Ya, I have a dreams yang mana ketika saya mengingat dream itu, ketika saya melihat mimpi itu, hati saya bergejolak, air mata saya menetes, semangat saya melompat dan siap terbang. Dan akhirnya apa terjadi? Anda ada katakan di dalam, bukan hanya di bibir Anda, tapi Anda akan katakan di dalam pikiran dan hati Anda, saya pasti bisa sukses di Maximaks. Oke? Baik, teman-teman semua, saya ingin tanyakan kepada Anda sebenarnya ya, apa impian Anda? Dan saya yakin semua orang di dunia ini pasti mempunyai impian yang besar, impian yang membuat mereka bahagia. Di antaranya seperti apa? Saya yakin di antara teman-teman yang hadir di pertemuan malam ini ada yang menginginkan rumah baru. Ya, menginginkan rumah yang lebih baik lagi. Ada yang menginginkan jalan-jalan ke luar negeri, ya. Ada yang menginginkan kebebasan finansial, kebebasan keuangan. Tidak bermasalah dengan uang, ya. Tidak bermasalah dengan keuangan. Semua kebutuhan terpenuhi. Bahkan ada yang ingin membayar hutang. Dan saya rasa di dalam pertemuan ini rata-rata kalau saya lihat jidatnya ini, ya ini saya lagi perhatiin semua jidatnya. Ini kayaknya kepentingannya yang paling pertama ini membayar hutang. Ya, tapi saya yakin insya Allah ini akan terpenuhi ya, dan hutang-hutangnya lunas semua. Jadi jangan pikirkan hutang Anda, yang Anda pikirkan adalah bagaimana saya sukses di Maximaks sehingga hutang saya lunas semuanya. Oke? Baik. Yang berikutnya, membantu sesama. Saya yakin Anda makhluk sosial, pasti ingin menolong banyak orang, ya. Karena di tempat lain kita tidak mungkin bisa menolong mereka, karena di tempat lain kita hanya bisa sukses sendirian, tidak bisa mengajak orang lain sukses. Tetapi di Maximaks Anda bisa mengajak banyak orang sukses, bahkan bisa membantu mereka sukses seperti kesuksesan Anda, ya. Oke. Yang berikutnya, saya yakin dalam ruangan ini yang sudah punya anak, ya, anaknya sudah mulai besar, waduh, pasti ada bayangan seandainya saya bisa menyekolahkan anak saya ke luar negeri. Wow, luar biasa. Dan punya penghasilan tambahan, bahkan membeli mobil mewah, mempunyai usaha sendiri, mengajak orang tua ke luar negeri, mengajak orang tua umroh ke Tanah Suci, mengajak orang tua naik haji. Dan itu butuh finansial yang cukup, ya. Oke. Sekarang dari semua kebutuhan-kebutuhan manusia, Anda kembali lihat kepada impian Anda sendiri. Tanyakan, impian yang sudah Anda buat tersebut, yang menggerakkan hati Anda tadi, ya, yang membuat sampai-sampai air mata Anda menetes.
Tanyakan, kenapa hal itu penting bagi Anda? Terus, apa yang Anda akan lakukan untuk mewujudkannya? Anda tanyakan, dan ketika Anda tanyakan itu, dan itu bisa membuat air mata Anda semakin menetes, berarti Anda benar-benar mempunyai impian yang kuat untuk sukses. Dan saya yakin, hanya orang-orang yang punya impian yang kuat untuk sukses, yang melibatkan orang-orang yang dia cintai, istrinya, anaknya, orang tuanya, itu melaju dengan cepat di bisnis ini. Ya, bahkan terkadang mereka bukan hanya berlari di bisnis ini, bahkan mereka melompat dan terbang di bisnis ini. Nah, tanyakan lagi, kenapa, kapan hal itu akan terwujud? Dan jika hal itu tidak terwujud, apa yang terjadi dengan Anda? Tanyakan, tanyakan di dalam hati Anda, dalam pikiran Anda. Selesai pertemuan ini, Anda bisa simpan kata-kata ini ya, Anda bisa tulis, dan sebelum tidur Anda tanyakan. Ketika air mata Anda bisa menetes ketika Anda menanyakan impian Anda ini. Di saat itu sebenarnya Anda sedang berjuang untuk menjadi elang di bisnis Maximax ya. Oke. Baik, ketika Anda sudah menemukan impian Anda, harus divisualisasikan pada dream book. Visualisasikan pada dream board. Ya, kenapa? Atau dream paper. Kenapa? Karena setiap distributor, setiap member yang membangun jaringan harus memiliki buku impian, papan impian, atau kertas impian Anda. Ya, kertas impian Anda. Dan seringkali banyak orang sukses di dunia ini diselamatkan oleh impiannya tersebut. Ya, jangan menyimpan impian Anda hanya di dalam pikiran saja. Kenapa? Karena pikiran kita ini mudah terganggu. Karena pikiran kita ini menyukai hal-hal yang negatif. Ya, terutama pada saat kita mulai mengalami tantangan yang berat, terkadang pikiran kita ini ya sudah tidak positif lagi. Nah, kenapa harus dimiliki ya dream paper atau dream book tadi? Misalnya Anda bikin dream paper dalam sebuah kertas, Anda lipat, taruh di dompet Anda, taruh di tas Anda. Ketika Anda lagi mengalami tantangan yang berat, buka lagi buku impian tersebut. Buka lagi dream paper itu. Anda lihat dream paper, ini belum terwujud, saya tidak boleh menyerah. Saya harus sukses, saya harus berkembang, saya harus menjadi yang terbaik, saya harus jadi bukti sukses di Maximax. Anda akan semangat lagi. Kenapa? Karena pada saat itu, impian Anda menyelamatkan Anda. Ya, jadi jangan disimpan dalam impian, dalam pikiran, tetapi taruh dalam buku atau paper Anda, kertas Anda. Oke, ingat kenapa itu harus dilakukan? Karena itu adalah salah satu modal yang diperlukan untuk berhasil. Dream book, dream board, atau dream paper akan memberikan energi yang besar kepada teman-teman semua, kepada Anda, pada saat Anda banyak mengalami tekanan-tekanan di dalam mewujudkan kesuksesan di Maximax ini. Dan itu akan meringankan tekanan psikologis Anda. Ingat, tekanan psikologis ini akan sulit ketika tidak ada satu hal yang membuat Anda untuk mau tumbuh dan berkembang. Jadi dream book, dream board, dan dream paper ini adalah hal-hal yang akan membuat Anda tumbuh dan berkembang dan bisa menetralkan psikologis Anda sehingga Anda bisa sukses di bisnis Maximax ya. Jangan pernah menunda, mulai hari ini cari apa impian Anda. Bukan keinginan, tapi impian Anda. Oke, taruh di dalam buku, taruh di dalam kertas, atau taruh di dalam di papan ya. Terserah, Anda mau taruh di mana. Oke, yang pasti Anda harus punya dream yang divisualisasikan. Oke, teman-teman semua, yang berikutnya adalah tentukan target, tujuan yang jelas, lihat jalan menuju sukses. Ya, Anda harus bisa lihat jalan menuju sukses. Bagaimana cara melihatnya? Ya, kalau tujuannya jelas, Anda bisa melihatnya. Tujuan yang jelas itu adalah salah satunya targetnya bertanggal. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Saya harus sukses. Saya harus dapat reward ini. Saya harus di posisi ini. Anda tulis. Ya, Anda tulis, Anda lihat. Bahkan kalau bagus untuk melatih afirmasi Anda menjadi lebih yakin sukses di Maximax, tempelkan di cermin. Di mana setiap hari Anda bercermin. Supaya apa? Setiap hari Anda lihat. Dan setiap hari itu menyemangati Anda. Ingat, kenapa harus Anda lakukan target itu?
Karena yang mentarget bukan perusahaan. Target sukses Anda di Maximax adalah diri Anda sendiri. Ya. Kenapa kita harus mempunyai impian ya? Saya lanjut lagi. Kita harus membuat target yang jelas karena manusia saat ini hanya menggunakan 5-40% otaknya. Jika saja Anda bisa menggunakan 50% otak itu, Anda bisa menjadi orang luar biasa. 40 bahasa di dunia Anda bisa kuasai, bisa hafal ensiklopedia, bahkan Anda bisa dapatkan 12 titel. Tapi sayangnya, termasuk teman-teman dalam room meeting, mungkin termasuk pembicara nih, paling menggunakan otaknya cuma 1-3% saja, ya, atau 1-5% saja. Nah, karena kita menggunakan otak yang cuma sedikit, ya kita buat impiannya dalam kertas, kita tentukan targetnya di dalam kertas supaya apa, setiap hari bisa kita ingat, ya. Oke, baik teman-teman semua. Aduh. Berikutnya adalah Anda buat target. Tentukan besarnya biaya yang diperlukan dan waktu perwujudan impian dan target personal Anda. Cocokkan dengan target penghasilan dan target karir di Maximax dengan tahapan impian dan target personal Anda. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Anda buat perencanaan. Di tahun pertama di Maximax, di bulan pertama sampai bulan ketiga, target penghasilan Anda berapa besar? Target omset Anda berapa? Terus target karirnya apa? Begitupun nanti di bulan keempat sampai bulan keenam. Jadi bikin per 3 bulan, ya. Bulan ke-7 sampai ke-8 gimana? Bulan ke-9 sampai ke-12 bagaimana? Ini adalah target jangka pendek dan jangka menengah. Nah, lalu bikin lagi tahun kedua. Ini target jangka panjang. Di bulan ke-13 sampai ke-15, di bulan ke-16 sampai ke-18, di bulan ke-19 sampai ke-21, dan di bulan ke-22 sampai ke-24. Target penghasilan Anda berapa, target omset Anda berapa, target karir Anda pada saat itu apa, ya. Jadi buat perencanaan targetnya. Oke. Terus berikan kekuatan pada diri sendiri. Caranya seperti tadi yang saya katakan, afirmasi, katakan saya bahagia, saya sehat, saya sukses, saya kaya raya, saya sejahtera di Maximax, ya. Kalau perlu cetak tulisan ini, Anda tempel di cermin Anda. Setiap Anda bercermin, Anda selalu katakan, saya bahagia, saya sehat, saya sukses, saya kaya raya, saya sejahtera di Maximax. Kenapa? Karena setiap apa yang Anda ucapkan itu adalah doa. Jadi selalulah ngomong yang positif. Doa itu bukan karena Anda mengangkat tangan dan meminta doa. Enggak. Apapun yang Anda ucapkan itu adalah doa. Karena setiap hari ada malaikat di samping Anda yang tugasnya cuma amin, amin, amin. Jadi kalau Anda selalu kepada yang negatif dan malaikat aminkan, hidup Anda tidak akan pernah berubah. Dan kalau Anda ingin hidup Anda berubah, teman-teman ingin hidupnya berubah, selalu katakan hal yang positif, yang baik tentang orang lain dan diri Anda. Dan katakan pada diri Anda, saya bahagia, saya sehat, saya sukses, saya kaya raya, saya sejahtera di Maximax. Jadi setiap Anda katakan ini, setiap saat juga malaikat mengatakan amin, amin. Sehingga Anda pasti yakin, dan ketika Anda yakin, Anda akan berkata, kalau mereka saja bisa, sukses, saya pasti juga bisa. Ya, oke. Lanjutkan dengan menceritakan promosi tentang perusahaan, ceritakan promosi tentang sponsor dan upline Anda yang telah berhasil, ya, atau yang telah lebih baik di bisnis Anda. Kenalkan dan beri respek yang tertinggi pada perusahaan dan upline, ya. Jadi ketika Anda cerita kepada orang lain tentang upline Anda atau tentang perusahaan, Anda berikan satu respek. Bagaimana memberikan respek yang lain? Jangan katakan dia, ya. Kalau dia itu bagi orang biasa saja. Kata-kata itu mempengaruhi cara berpikir orang. Sehingga apa yang Anda katakan ketika Anda mengatakan tentang upline Anda katakan beliau. Wah, ketika mendengar kata beliau, orang yang menjadi lawan bicara Anda akan berpikir, wow, teman saya saja mengatakan beliau, berarti orang yang diceritakan pasti orang hebat. Ya, jadi walaupun saat itu Anda belum sukses banget, nggak masalah. Tetapi itu apa? Itu menggunakan kekuatan pihak ketiga. Katakan beliau. Nah, gitu. Jadi kalau tentang perusahaan gimana?
Ya ceritakan tentang CEO-nya. Jadi jangan katakan seperti ini. Anda mungkin bercerita tentang CEO. Oh, hari itu jangan. Itu salah. Itu tidak memberikan kekuatan. Itu nggak tepat. Jadi apa yang Anda katakan kepada tim Anda? Anda katakan beliau Pak Hari. Waduh, luar biasa. Sehingga orang-orang kalau ketemu beliau, waduh, beliau nggak usah banyak ngomong. Kenapa? Sudah teredifikasi. Satu omongannya itu, waduh, udah emas di depan downline kita. Jadi lakukan edifikasi yang maksimal, beri respect yang tinggi. Supaya apa? Ketika Anda mempertemukan lawan bicara Anda dengan orang tersebut, apapun yang dikatakan oleh upline Anda atau pihak perusahaan, orang itu pasti nurut. Kenapa? Karena Anda selalu memberikan respect yang tinggi. Oke? Kita lanjut lagi. Ini nanti kita akan latih bagaimana caranya dalam satu training khusus namanya training The Presenter Maximax. Ya, judul nama trainingnya adalah Maximax The Presenter. Waduh. Nanti training berikutnya Maximax The Trainer. Oke, kita lanjut lagi pada materi. Yang berikutnya itu adalah edifikasi. Jadi respect dan hormat tadi itu adalah mempromosikan pihak ketiga. Bicara positif dalam hal apapun. Dalam hal apapun pokoknya positif saja. Borrow power ya, bawa kekuatan. Ya, kekuatan siapa? Perusahaan, kekuatan M1 System dan kekuatan upline Anda. Oke. Baik, teman-teman semua. Jadi, ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena dengan hanya melakukan respect dan hormat, Anda bisa menjadikan itu sebagai alat bantu untuk Anda dan tim Anda tumbuh dan berkembang. Oke, siapa yang perlu diedifikasi? Ya, siapa yang perlu diberikan rasa hormat? Yang pertama adalah manajemen atau perusahaan dan M1 System. Ya, yang kedua upline yang aktif. Ya, berikutnya adalah produk. Berikutnya adalah downline yang aktif. Crossline Anda edifikasi. Walaupun itu crossline. Kalau dia aktif bisa ditiru. Ya, dan crossline Anda sukses. Bisa ditiru oleh downline Anda pun ikut sukses. Ya. Jadi semua hal yang positif yang terlibat di dalam bisnis Maximax ini edifikasi. Yang tidak boleh diedifikasi adalah hal yang negatif. Oke, siapa yang tidak boleh diedifikasi oleh Anda? Ini diri Anda sendiri. Jangan pernah menceritakan diri Anda sendiri, ya. Itu narsis, memuja sendiri diri sendiri itu kampungan, itu norak. Jadi apa? Di dalam menjalankan bisnis Maximax, Anda selalu pakai kekuatan pihak ketiga. Karena apa? Karena itu adalah alat bantu untuk memudahkan Anda sukses di bisnis Maximax. Oke. Edifikasi itu adalah sistem. Jika Anda mempraktekkan edifikasi, maka bisnis Anda akan berkembang dengan pesat. Praktekkan saja. Seringkali sebuah grup, suatu grup besar sekalipun, kenapa bisa hancur? Karena di dalamnya sudah tidak ada edifikasi. Di dalamnya yang ada saling menjelek-jelekan, runtuh. Sebesar apapun grup itu, pasti runtuh. Ya. Tetapi kalau di dalam grup itu edifikasi masih berjalan, maka grup itu akan berkembang dengan pesat, berkembang dengan besar, dan terus maju melesat. Jadi edifikasi juga adalah sistem. Ingat, jadi mulai hari ini selalu lakukan edifikasi yang baik dan tepat. Oke, baik teman-teman. Level edifikasi itu satu, promosi lewat mulut saja. Nah, ini biasanya edifikasinya kurang ikhlas. Cuma ngomong mulut aja, tapi dalam pikiran dan hati belum. Tapi nggak apa-apa, ini masih lebih baik daripada tidak melakukan edifikasi. Yang kedua, sudah dengan tindakan nyata. Ya, sudah dengan tindakan nyata. Apa itu? Pertama, dilihat dari ekspresi wajahnya dulu. Ya, benar nggak dia edifikasi, ekspresi wajahnya ekspresi edifikasi. Ekspresi tubuhnya ekspresi edifikasi. Ya, tulus dari hati. Nah, ini adalah edifikasi level paling tinggi. Ya, kalau Anda sudah bisa melakukan tulus dari hati, ingat, itu adalah salah satu yang akan membuat Anda dan grup Anda grow up, tumbuh dan berkembang. Oke. Kapan dilakukan? Saat home meeting, Anda lakukan edifikasi. Jangan ceritakan diri Anda. Norak, narsis, ya, kampungan itu. Jadi ceritakan siapa? Pihak ketiga. Karena pihak ketiga itu mereka nggak kenal. Anda sudah mereka kenal. Dan ketika Anda cerita diri Anda, mereka cuma, oh ya, biasa saja. Tapi kalau Anda edifikasi pihak ketiga, yang mereka tidak kenal, penasaran nggak mereka? Penasaran. Dan terus terang teman-teman, ada satu hal yang kadang kita lupa, bahwa ternyata
Penasaran itulah yang membuat mereka banyak orang-orang sukses itu berada di puncak top sukses, ya. Jadi contoh, kenapa Anda membeli produk? Karena penasaran. Kenapa Anda join di bisnis Maximax? Karena Anda penasaran. Benar nggak ini Maximax bisa memberikan hasil, ya? Dan saya yakin hari ini pun Anda tetap bertahan di Maximax. Anda juga penasaran, ya, penasaran mencapai crown diamond, mencapai dana pensiun 1 miliar, ya. Nah, jadi kapan dilakukan edifikasi? Saat home meeting, saat di pertemuan, dan dimanapun edifikasi itu sudah harus dilakukan, dan jadikan itu adalah habit, jadikan itu adalah kebiasaan Anda. Jadi kalau Anda sudah terbiasa melakukan edifikasi, insya Allah semakin diulang-ulang, semakin terbiasa, seakan menjadi karakter Anda. Setiap hari Anda akan melakukan edifikasi, ya. Oke. Yang berikutnya, konsultasi dengan upline aktif. Nah, teamwork dengan upline aktif yang sistem. Konsultasi itu adalah bekerja sama. Konsultasi dengan upline itu adalah membangun tim bekerja bersama. Ya, konsultasi tidak harus sebenarnya. Ya, sebenarnya nggak harus. Tetapi mutlak bagi mereka yang aktif dan mau menuju bisnis yang berkembang. Jadi Anda konsultasi, bawa data jaringan dan data omset Anda bulan sebelumnya. Anda kasih lihat, upline, ini di kiri saya, ini jaringannya nih. Ini omsetnya nih di bulan kemarin nih. Ini orang-orang yang aktif nih, yang ini yang rajin presentasi, oh ini yang mau dengar kaset, ini yang ikut pertemuan, ini yang rekrut sekian orang, ini yang rekrut sekian orang. Nah, ya, Anda bawa nih. Setelah Anda bawa, Anda kasih lihat omset sebelumnya juga. Upline Anda akan mengatakan, oke, kamu fokus dengan orang ini, jadikan dia karirnya di sini. Jadikan dia punya omset seperti ini. Sehingga nanti di bulan sekian rewardnya tembus segini. Orangnya ini, dan ini. Di sebelah sini yang ini, dan ini. Wah, enak kalau konsultasi. Kalau nggak konsultasi Anda bingung. Yang mana ya? Yang mana ya? Saya fokus yang mana ya? Anda sulit menentukan fokus Anda untuk menentukan siapa orang yang tepat yang Anda akan bimbing, ya, untuk secepatnya sukses di Maximax bersama Anda. Jadi bawa datanya. Jadi kalau Anda konsultasi bukan cuma mulut doang yang ngomong, tapi by data. Konsultasi by data, ya, bukan mulut saja, by data. Bawa papernya, bawa datanya, gitu. Oke. Terus buat deal dengan upline Anda untuk komitmen. Upline Anda bilang seperti ini. Di bulan depan kalau kamu lakukan ini yang kamu fokuskan, ini target omsetnya sekian, home meetingnya sekian banyak, ini presentasi one on one-nya home meeting sekian banyak, di orang ini, di grup ini, di tim ini, nanti di bulan depan penghasilanmu ini sekian. Upline-nya bilang, gimana? Nanti utang-utangmu yang ini lunas, karena bonusmu sekian, yang ini impianmu terwujud. Anda akan mengatakan, deal. Oke, upline, kita gas. Waduh, luar biasa. Itu adalah tim yang elang, ya. Oke, setelah konsultasi dengan upline, kemudian berikan konsultasi ke downline. Jadi setelah Anda konsultasi, downline Anda lagi yang konsultasi ke Anda. Jangan berhenti di Anda. Nanti kekuatannya cuma Anda. Kalau cuma Anda, berarti kekuatannya cuma satu orang, sedikit. Bawa dan lakukan di dalam tim Anda juga tentang konsultasi tersebut. Sehingga apa yang terjadi, semua jalur Anda itu adalah jalur yang konsultasi. Wow, itu teamwork, ya. Tim kerja yang luar biasa, tim sukses yang luar biasa, ya. Tapi ingat, dengan downline aktif yang juga mau ikut sistem. Oke, ingat super tim ya, bukan Superman. Oke, dan terkadang saya tahu ada satu perasaan ketika menjalankan bisnis ini, ya, Anda bertanya, bisakah saya sukses? Saya katakan kepada Anda, yes I can, yes saya pasti bisa. Kenapa? Saya beritahukan kepada teman-teman malam ini, jika Anda merasa malam ini tidak ada satupun orang di luar sana percaya Anda sukses di Maximax, kami pihak manajemen percaya dengan Anda. Pak Hari percaya dengan Anda bisa sukses. Saya pribadi percaya Anda pasti bisa sukses. Dan saya katakan kepada teman-teman, walaupun cuma satu orang yang percaya Anda bisa sukses, buktikan kepada mereka bahwa Anda pasti bisa sukses. Ya, oke. Saya katakan kepada teman-teman, tidak masalah orang di luar sana tidak percaya kepada teman-teman sukses. Tetapi ketika teman-teman menjadi bukti sukses, tidak ada satu orang pun di luar sana yang tidak akan menyesal
Karena mereka dulu pernah tidak percaya dengan Anda. Jadi buktikan kepada mereka bahwa Anda adalah bukti sukses di Maximax. Katakan, yes, I can. Gitu. Iya, saya pasti bisa sukses di bisnis Maximax. Oke. Siap ya? Dan ingat, Anda harus melakukan peningkatan terus-menerus dan tiada berkesudahan. Jadi no jeda, Anda terus berlari, Anda terus berlari. Kalau Anda saat ini berjalan, Anda belajar untuk berlari. Kalau Anda sudah bisa berlari, Anda belajar untuk melompat. Kalau Anda sudah bisa melompat, Anda belajar untuk terbang di bisnis Maximax. Ya, oke. Baik, teman-teman semua, jawabannya jika Anda berani gagal, maka Anda pasti sukses. Hanya ada 2 pilihan untuk berhasil. Apa pilihan untuk berhasil? Ingat, Anda harus berani gagal. Banyak orang nggak sukses itu karena takut gagal. Kalau Anda takut gagal, maka gagal akan datang kepada Anda. Maka Anda harus berani gagal. Karena kalau Anda berani gagal, Anda pasti sukses. Dan mulai hari ini, buat cuma ada 2 pilihan untuk sukses di bisnis Maximax. Yaitu apa? Kalau nggak sukses, ya harus sukses. Itu pilihannya. Ya, 2 saja. Kalau saya nggak sukses di Maximax, saya harus sukses di Maximax. Jadi tidak ada pilihan yang lain, bukan sukses atau gagal, sukses atau sukses, sukses atau sukses, sukses atau sukses, itu pilihannya. Oke, saya yakin semuanya pasti sukses. Nah, jangan mudah menyerah, never give up, selesaikan secepat mungkin, siap kerja ekstra keras, ekstra cerdas, 30 hari ke depan menentukan hidup Anda 1-2 tahun ke depan di bisnis Maximax. Ingat teman-teman, 30 hari ke depan itu menentukan hidup Anda 1-2 tahun ke depan. Jadi mulai malam ini putuskan, saya pasti bisa sukses di Maximax. Oke, dan jangan pernah putus asa atau menyerah. Karena apabila Anda tidak pernah menyerah, berarti Anda tidak pernah dikalahkan. Dan terus terang teman-teman, saya pernah dulu berkata kepada diri saya hanya takut kepada siapa? Kepada orang yang tidak pernah menyerah. Karena orang yang tidak pernah menyerah pasti akan sukses di dalam hidupnya. Oke. Yang berikutnya adalah komitmen. Komitmen adalah sebuah keputusan untuk melakukan apa saja yang perlu dilakukan, kondisinya apapun juga. Pokoknya saya harus lakukan. Itu komit namanya, ya. Tidak kompromi dengan alasan untuk melakukan atau menunda yang telah direncanakan. Tidak ada alasan menunda. Tidak mau berkompromi dengan alasan-alasan yang negatif. Anda mulai komitmen. Anda buat rencana kerja, Anda komit. Anda konsultasi dengan upline dan Anda action. Itu komitmen. Ya, itu komitmen. Jadi komitmen itu bukan cuma omongan di mulut saja. Tetapi komitmen itu melakukan segalanya untuk Anda sukses di bisnis Maximax dalam kondisi positif. Selalu berorientasi pada sistem, itu komitmen. Dan komitmen Anda pasti tidak akan sia-sia. Anda pasti sukses di bisnis Maximax, ya. Oke, yang berikutnya 100% persisten, ulet 100%, nggak bisa setengah-setengah, nggak ada telur setengah matang di bisnis Maximax, ya. Telurnya harus utuh supaya Anda bisa menetas. Jadi elang. Jadi 100% persisten. Ulet adalah suatu sifat yang pantang menyerah, melakukan semua yang perlu dilakukan, walaupun hasilnya belum kelihatan. Saya tahu di awal ini hasilnya nggak kelihatan, tetapi ini bisnis sudah luar biasa, teman-teman. Ya, mungkin di luaran sana seperti itu, tapi di bisnis Maximax, walaupun Anda orang baru, asalkan Anda melakukan, langsung kelihatan hasilnya di depan. Ya, mungkin hasil besarnya belum nampak. Terus saja lakukan. Ingat, ketika Anda berhenti di 99 langkah, mungkin di langkah 100, di situ kesuksesan Anda menunggu. Jangan pernah berhenti, teman-teman. Kalau Anda berhenti, ternyata kurang 1 langkah lagi Anda sukses, Anda akan menyesal seumur hidup Anda. Ya, kesuksesan dalam membangun jaringan diperlukan sabar. Seorang pelari maraton, ya, itu adalah Anda. Anda bukan sprinter yang tiba-tiba lari cepat, tiba-tiba juga berhenti. Sebentar saja larinya. Cepat, tapi cuma sebentar. Tidak. Anda adalah pelari maraton. Anda terus berlari. Anda punya daya tahan yang kuat. Sehingga apa yang terjadi? Di setiap lintasan kesuksesan, Anda meraih sukses di situ. Ya, sampai Anda mencapai garis finish, kesuksesan besar menunggu Anda. Ingat, Anda sabar. Karena Anda pelari maraton di bisnis ini. Bukan sprinter. Oke, jika Anda berorientasi pada sistem, maka Anda tidak perlu ragu untuk menjalankan, karena ya M1 system untuk sukses diperlukan persisten.
Sesuatu yang besar diperlukan kesabaran untuk membangunnya. Bekerja sesuai sistem 1-2 tahun. Kenapa harus kita bekerja sesuai sistem 1-2 tahun? Anda membangun sistem agar grup Anda berorientasi pada sistem. Biarkan sistem yang membentuk mereka. Bukan Anda, sistem yang membentuk mereka. Anda tugasnya hanya mengajak mereka ke dalam sistem agar sistem membentuk mereka. Ketika sistem sudah membentuk mereka dan ini terduplikasi, ini terregenerasi, maka selanjutnya Anda lihat sistem itu yang akan bekerja untuk Anda. Di saat Anda sedang makan, penghasilan mengalir kepada Anda. Di saat Anda sedang tidur pun, penghasilan mengalir kepada Anda. Di saat Anda sedang mandi, penghasilan mengalir kepada Anda. Bahkan di saat Anda jalan-jalan, penghasilan tidak pernah berhenti mengalir ke rekening Anda. Karena pada saat itu, sistem sudah bekerja untuk Anda. Oke, selamanya. Luar biasa ya. Oke, baik teman-teman semua. Ini maximize your success. Salam sukses untuk Anda semua. Sekian dari saya. Billahi taufiq walhidayah, tiada kata lain. Malam ini saya doakan panggung kesuksesan Maximax itu akan menjadi milik Anda dan Anda semua yang ada dalam pertemuan malam ini naik di atas panggung kemenangan sebagai orang-orang sukses di Maximax. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.